Liga Champions memasuki penghujung kompetisi. Penentuan partai final antara Arsenal melawan PSG dan juga Inter Milan melawan Barcelona. Kira-kira siapa ya jagoan kita yang bakal juara Liga Champions musim ini? Selengkapnya di Ruang Pandit. Oke, sekarang kita kembali lagi di Ruang Pandit bersama host kesayangan kalian semuanya, Muhammad Farhan Yazid, dan sekarang saya ditemani dengan Randy Teng. Bukan nyamuk kebun ya, bukan. Bukan. Saya lagi cosplay jadi nyamuk kebun. Oke. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lah. Sekarang lagi rame ya Liga Champions antara Barcelona melawan Inter Milan dan juga Arsenal melawan PSG yang akan mulai nanti malam sebenarnya ya. Kita langsung syuting. Kita coba mulai ngobrol dulu, bahas leg pertamanya laga yang bakal berjalan nanti malam antara Inter Milan melawan Barcelona di kandangnya Inter Milan. Di leg pertama kira-kira menurut Anteng itu gimana sih jalannya pertandingan? Oke, kita bahas soal yang pertandingan sebelumnya dulu, Zid. Iya. Yang leg pertama dulu. Ini mengejutkan, Inter ini bisa 3 gol di kandang Barca. Ya. Iya. Kaliber tim Itali. Emang kenapa? Kan sempat mimpin klasemen Itali. Ya maksudnya di Barcelona, Bro. Oke. Terus gaya mainnya Inter dengan Simone Inzaghi gitu ya, yang bertahan, serangan balik itu kan bisa 3-3 cetak 3 gol di kandang Barcelona, itu bagi saya mengejutkan. Gitu. Iya. Nah, terus ya. ada poin-poinnya situ kan. Maksudnya Inter ini lebih efektif. Gue lihat itu di kandangnya Barca. Dia efektif melihat peluang yang dimana Barcelona ini bermain terbuka sejak menit awal dan itu mampu dimanfaatkan oleh Inter gitu loh. Iya, sebenarnya gue juga ngerasa ya kalau misalkan kirain gitu di awalnya. Karena kan Inter kan sebelumnya di trennya negatif ya. Di Serie A sama di Coppa Italia, pokoknya tanpa kemenangan 4 laga terakhir gitu, sama Liga Champions yang 2-2 lawan Bayern Munchen. Itu tanpa kemenangan di 3 laga terakhir kalau di Serie A dan Coppa Italia, dan gak mencetak gol. Saya khawatir juga gitu. Maksudnya pas nonton apa bisa ini Inter lawan Barcelona yang lagi panas-panasnya gitu. Tapi ya itu benar kata Anteng, mengejutkan karena tiba-tiba bisa nyetak 3 gol di kandang Barcelona. Kaget gak sih? Gue aja kaget gitu loh. Kaget karena sebenarnya sih apa ya, karena itu tadi tren negatif. Cuman sebenarnya udah mikir bahwa ya Inter nih bisa ngejutin Barca. Tanya aja gitu. kameramennya fans Barca nih, lu kaget nggak? Lu kaget nggak? Kaget kan? Iya. Gua Karena kaget, Bro. Iya, makanya cuman sebenarnya udah ngira gitu bahwa dengan gameplaynya Barca di bawah Hansi Flick itu sebenarnya makanannya Inter banget gitu menurut gua. Gue pikir tuh Inter ngasih perlawanan pasti saat pertandingan kemarin. Cuman nggak sampai imbang dan 3 gol. Aku pikir tuh Inter bakal kalah. Oke. Gitu. Gue kira, tapi nggak kalah gede ya. Tapi bakal kalah lah. Ternyata dia ngasih impact yang luar biasa. Oke, tapi Dit, ini udah kita langsung aja ke on the point nanti. Pertemuan yang akan dilakukan nanti di Stadion Giuseppe Meazza. Ya. Oke. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua tentu dengan situasi sekarang ya, yang diuntungin pasti Inter sih. Kalau Anteng yang diuntungin siapa? Gue sepakat sama Inter juga. Inter juga. Iya. Inter kan berarti gak ada yang Barcelona nih, gak ada yang Barcelona. Iya, tapi Oke. ya. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa nih? Kalau gue pribadi karena ya itu tadi dari awal udah ngira gameplaynya Barcelona ini ya makanannya Inter banget, apalagi sekarang main di kandang. Kalau misalkan Barcelona nggak ngubah cara mainnya, habis sih. Ya. Nah ini gue masuk dikit mengubah cara mainnya ya. Oke. Gue rasa nanti Flick ini harus udahlah antitesis aja dah main di Giuseppe Meazza. Iya ya. Bodoh amat sama pakemnya gitu yang atau filosofinya. Udah aja kalau gue sih ya. Kalau Barca mau lolos nih ya, menurut gue ini Inter gol cepat, terus kemudian main defensif udah. Artinya Barcelona punya kemungkinan di kandang Inter nanti menurut Anteng. Masih punya kemungkinan, tapi ya kayak gitu. Jadi ya udahlah, sama-sama ini kan Flick kan main ya kolektif, pressing gitu kan. Terbuka. Kalau kayaknya di situasi nanti tuh nggak harus banyak neko-neko.
belajarlah dari Roma yang menang di Giuseppe Meazza Inter 1-0. Iya loh. Iya ya. Gol cepat, efektif ya, terus bertahan, udah nggak bisa ngapa-ngapain Inter. Iya, benar-benar setuju karena sebenarnya memang ada beberapa analis yang emang udah nganalisis dari 3 kekalahannya Inter itu tadi. Ya. Artinya udah ditemuin nih antitesisnya, yaitu main low block aja. Udah, gitu, nah low itu block aja. mereka itu udah nggak bisa bikin peluang sebenarnya. Iya, low block, terus covering gelandang-gelandang Inter yang punya sepakan jarak jauh yang bagus kayak Barella, Mkhitaryan, terus juga harus juga Calhanoglu gitu ya. Calhanoglu gitu. Oke. Ya low block silahkan tapi ya jangan sampai panik di area defense gitu kan. Numpuk pemain boleh buat jaga keunggulan, tapi jangan sampai bikinnya kiper Barca tuh sekarang siapa kipernya? Szczęsny ya. Szczęsny kehalangin pandangannya. Itu tapi ya. gua rasa sih Szczęsny gak akan terlalu tegang ya untuk main di Inter karena dia lama di Italia kan. Italia ya. Lama banget Iya. tuh dia di AS Roma, di Juventus ya kan? gitu Iyalah, kan. pasti Ya. udah sosok berpengalaman juga. Nah, itu berarti ya artinya ya kita walaupun nguntungin Inter, artinya Barcelona masih punya kesempatan Masih punya tadi. kesempatan. Gitu. Tapi ya gitulah. Iya, Pokoknya Hansi Flick sorry nih buat fans Barca, lu jangan ngarep permainan cantik dari Barca nanti lawan Inter. nanti malam Kalau ya. mau lolos. Iya. Terus gue juga baca pressconnya ya bahwa sebenarnya Hansi Flick juga ngewanti-wanti bahwa kayaknya timnya nggak mau lagi nih kebobolan banyak gol lawan Inter nih. Iya. Artinya kalau gue sih mikirnya dari statement yang itu bakal main hati-hati sih Barcelona, nggak yang langsung mainin nggak offside trap yang sampai setengah lapangan gitu lagi. Iya. Kayaknya nggak bakal sih. Udahlah itulah. Pokoknya Golin cari aman cepat aja gitu. lah Iya, ya. cari aman ya. Ingat ya, belajar dari Roma, menang di Inter, di Meazza 1-0 gitu banget lah. Ya itulah. Tapi artinya ya itu tadi kita nguntungin Inter karena cara mainnya. Kalau Ya. misalkan Barca masih kayak gitu ya Inter pasti makanan Inter lah. Tapi Inter punya peluang lebih besar daripada Barcelona. Iya. Terus di interview juga sebenarnya Simone Inzaghi ngomong ini buat ini aja ya, trivia aja ya gitu ya. Ya boleh. Kayak ditanya dia gimana cara ngentiin Lamine Yamal karena di leg pertama itu kan Lamine Yamal ngobrak-ngabrik ya, udah dijaga ditutup gimana masih ngobrak-ngabrik, dia masih bikin peluang. Ditanya gimana cara ngentiin Lamine Yamal ntar malam, Lamine Yamal tuh nggak bisa dihentiin kata Simone Inzaghi. Paling kita cuma bisa nutup jalur passing buat dia, supply buat dia tuh kita tutup gitu, kita stop. Tapi itu mustahil juga di sepak bola modern kata Inzaghi. Paling nanti malam kita naro beberapa pemain gitu buat ngentin Lamine Yamal. Kalau menurut Anteng nih sesuatu yang gimana ya? Apa ciri khas Italia banget atau gimana nih? Ya emang gitu sih, Italia kan banyak kan zona marking. Oh gitu ya. Iya, jadi jika Inzaghi bilang kayak gitu, ya itu memang ciri khas pelatih Italia seperti itu sih. Oke. Ya kan Italia kan kebanyakan main zona marking gitu kan. Karena saya kira sih ya saya kira sih seperti saya bilang bahwa oper-oper kayak Lamine Yamal ini juga kayaknya nggak akan banyak sering terjadi juga sih. Oke. Menurut aku. Gak bakal sering terjadi. Iya, karena ini Flick ini nggak punya pilihan. Kalau dia terus untuk mengandalkan khas untuk umpan-umpan pendek gitu kan ya, kayaknya sulit gitu kan untuk dilakukan sejak awal. Kecuali itu kalau Barca udah unggul gol awal itu masih cocok lah, masih oke lah. Tapi bila mana keadaannya Barca ini nggak unggul, kayaknya sulit untuk ngasih supply ke Lamine Yamal. Jadi intinya adalah siapapun pemainnya yang punya ruang tembak untuk mencetak gol itu akan lebih difokuskan oleh Flick lawan Inter nanti gitu. Oh gitu. Jadi nggak fokus sama Lamine Yamal ya. Iya. Terakhir juga dia ngomong walaupun kita punya pemain yang luar biasa kayak Lamine Yamal spesial gitu. Ya kita tetaplah berharap pemain-pemain yang lainnya bisa step up katanya gitu sih. Jangan lupa Inter tuh ada Bastoni, Di Marco itu ya pemain-pemain yang back yang punya fisik bagus gitu kan. Lamine Yamal juga lincah tapi kan kalau udah body gitu kan juga dia jatuh ya. Cuma kan waspada juga sama eksekusi bola ya. Takutnya malah jadi eksekusi bola matinya Barca. Dan jangan lupa Inter ini kan salah satu stadion yang berisik. Lamine Yamal ini masih remaja. Bener. Iya, jadi ya
mungkin itu akan berpengaruh ya, faktor-faktor non teknis di stadion dari supporter itu bakal berpengaruh, Jit. Mungkin ya. Tapi kalau aku pribadi itu menurut Anteng mungkin ya. Kalau menurutku untuk Lamine Yamal kayak enggak sih. Ini anak buset di Euro aja. Pertama kali ngelihat Lamine Yamal sebenarnya sebagai enggak enak ya ngomongnya kalau fans Madrid gitu ya. Kayak masih underestimate sebenarnya waktu sebelum Euro. Tapi ketika nonton di Euro, wah ini spesial nih, nggak bisa. Ya sih, level tertinggi main kayak gitu. Tapi kan tempatnya netral. Kalau kita ngomongin soal non teknis supporter ya. Oke. Kalau di Italia mungkin dia belum pernah ya gitu main di Italia. Lempar flare kayak Milan dulu 2000 berapa tuh. Udah kelar tuh Yamal. Dengan rambut keritingnya itu Lamine Yamal. Tapi yang jelas dari segi taktis kayaknya bila mana menyambung dari Inzaghi tadi soal supply bola kepada Yamal, itu akan efektif ketika Barca sudah unggul duluan. Oke. Tapi ketika Barca belum unggul, saya kira siapapun pemain Barca yang punya ruang efektivitas mencetak gol itu yang diutamakan. Oke, itu dia ya. Tadi pokoknya Inter lawan Barca, kedua tim ngasih sama-sama punya peluang, tapi Inter lebih kami untungkan. Gitu. Gitu aja poinnya. Nah, kita langsung nyebrang nih ke pertandingan yang lain, yaitu PSG lawan Arsenal. Iya. Di leg pertama kalau catatanku ya sebenarnya Arsenal ini kurang intensitas saja. Mereka kurang fokus, terlalu berhati-hati di awal-awal babak pertama sehingga kecolongan gol itu tadi, golnya Dembele gitu. Dan PSG mungkin kalau menurutku punya keuntungan di leg kedua nanti karena ya mereka bagus lah timnya gitu, kedalaman skuadnya bagus gitu. Lini depan mereka fluid dan banyak taktik yang bisa dimanfaatkan Enrique buat permainan di leg kedua nanti gitu. Kalau menurut Anteng gimana di leg pertama dan peluangnya di leg kedua? Leg pertama tuh gue setuju sama lu. Kayaknya Arsenal tuh masih banyak keraguan. Oke. Untuk untuk bertahan, untuk melakukan serangan kayak banyak keraguan. Tadi sempat ngobrol bahwa ini juga pertama yang buat Arteta masuk ke semifinal. Iya. Jadi secara mentalitas itu keraguan itu kayak Arteta tuh kayak bingung loh. Mungkin yang gua bayangkan di ruang ganti saat latihan, Arteta tuh kayak bingung ini harus diapain nih lawan PSG. Gitu kan. Udah ngebaca sih pasti, cuman kayaknya dia masih bingung saat kan bola tuh kan di lapangan kan ya dinamis lah, apapun bisa terjadi. Kayak bingung gitu loh mau ngapain. Beda sama PSG yang memang Luis Enrique ini punya pengalaman. Ya udah deh semifinal belas segala macam gitu kan, udah punya pengalaman juga gitu kan. Itu pertama. Lalu kemudian Enrique ini dia pinter memberikan peran terhadap pemain-pemainnya. Oke. Ya. Di leg pertama itu tadi? Iya, leg pertama itu tadi. Itu sebenarnya dari lawan Liverpool gue udah perhatiin banget tuh, ya. Jadi penyerang si PSG ini tuh dia mainnya fluid tuh, pindah-pindah gitu kan. Rotasi. Iya, itu bingung. Ini nyambung sama yang tadi gue bilang. Karena sepak bola ini dinamis di lapangan, Arsenal tuh jadi bingung gitu loh. Ditambah apa, Jit? Masing-masing pemain punya keahlian untuk 1 lawan 1. Itu dia. Itu yang bikin juga Arsenal kesulitan gue lihat itu kan gitu kan. Sementara biasanya nih ya, kalau misalnya pemain 1 lawan 1, biasanya kan pakai man marking. Iya. Ya. Saat serangan PSG di sepertiga akhir lawan, sepertiga akhir bertanya Arsenal, itu Arsenal tuh kayak bingung dengan fluiditas itu gitu. Tadi lu lihat kan kayak tiba-tiba Kvara ada di tengah. Iya. Itu lihat rotasi. Kan? Iya, mereka memang ya yang kita sorot memang PSG ini ternyata dengan perginya Mbappe jadi tim yang ternyata secara kolektivitas tuh bagus gitu. Ya. Bagus banget gitu. Entah itu gelandangnya, entah itu penyerangnya, mereka bermain sebagai as a team lah gitu. Ya. Apalagi mungkin salah satu yang sedikit aku raguin memang pertahanannya aja sih. Cuman memang dari 2 back itu kanan kiri tuh bagus tuh. Rafa Hakimi sama Nuno Mendes. Nuno Mendes bahkan bisa ngantongin Muhammad Salah. Iya, gitu iya pas waktu yang sebelumnya. Iya, apalagi Bukayo Saka gitu. Gitu. Tadi dia bicara intensitas. Intensitas Arsenal naik itu justru pada saat setelah kebobolan kan? Iya, setelah kebobolan mungkin mereka mulai terlecut gitu ya. Iya. Ini anjir kebobolan gitu, tiba-tiba bisa kebobolan menit awal. Jadi baru naik gitu mereka. Ya justru PSG ini mulai main low block, low block, middle block gitu kan. Jangan lupa juga Enrique juga punya ilmu di Italia, bro. Lagi-lagi Italia, sorry ya. Lagi-lagi AS Roma. Bukan Italia, AS Roma. Dia mampu adaptasi. Enrique ini
gua lihat itu dia mampu pelatih yang adaptif. Yang mirip-mirip kayak Allegri lah. Dia tuh mampu membuat timnya itu beradaptasi di dinamika setiap pertandingannya. Oke. Apa yang tadi di lapangan, saat itu juga dia mampu mengubah itu gitu kan. Iya. Nah, selain itu juga ini faktor kunci di Donnarumma. Di leg pertama, lu sepakat nggak? Betul, sepakat banget. Ya. Donnarumma. Itu tadi kenapa aku ngeraguin back-backnya PSG karena banyak banget gitu tembakan ke arah Donnarumma langsung. Pada akhirnya ya itu salah satu faktor si Donnarumma itu tadi. Bicara soal tembakan langsung, Zid. Oke. Kayaknya ini Arsenal kepedean setelah lawan Madrid, Zid. Bener. Jadi mereka tuh kayaknya kalau misalnya lawan low block itu kan pertahanan yang sudah ditembus kayaknya tendangan shoot aja. Tapi mereka lupa di PSG itu ada Donnarumma, bro. Itu dia. Donnarumma itu tendangan jarak jauh, penalti, free kick itu susah, bro. Susah ya. Jarang kebobolan dia lewat sepakan jarak jauh, coba deh lihat deh. Jarang. Oke. Karena itu dia tinggi, besar. Iya. Jangkauannya panjang gitu loh. Gede jangkauannya sebagai kiper gitu emang. Gue liat Donnarumma tuh kayak Buffon versi Giant-nya gitu. Iya lebih gedenya gitu ya. Lihat Donnarumma tuh. Itu Italia, keren lah Donnarumma. Nah itu tadi berarti peluangnya Arsenal gimana nih? Kalau aku ya masih sedikit lah, masih ada peluang. Caranya buat Arsenal, menurutku cara yang dipakai dengan Liverpool ketika main di kandang PSG waktu itu, yaitu ya udah main bertahan dulu, nunggu ada celah buat serangan balik, baru hukum tuh PSG gitu. Karena memang PSG ini segala hal ini cukup bagus lah gitu. Iya, iya. Mereka maksudnya lini sayap pertahanannya bagus. Terus gelandangnya, Vitinha balance lah. Nyerang dan bertahan bagus. Joao Neves gitu, Fabian Ruiz. Mereka nggak ada yang bagus di salah satunya doang. Mungkin nyerangnya doang bagus. Enggak, tapi mereka tiga-tiga itu bagus bertahan dan menyerangnya. Terus penyerangnya tadi itu terlalu sulit gitu diantisipasi kayaknya. Karena sering berotasi, punya kemampuan 1 lawan 1. Dan ya itu tadi Dembele, Kvaratskhelia kalau udah ngobrak-ngabrik pertahanan itu susah banget lah gitu dihentiin. Nah menurutku ya itu tadi caranya yang dipakai Liverpool waktu Arne Slot di leg pertama waktu itu menang 1-0, yaitu bertahan. Itu di kandang mana sih? Di kandang PSG. Menangnya di kandang PSG. Justru PSG menang di kandang Liverpool waktu itu adu penalti akhirnya. Karena agregat 1-1 terus menang akhirnya adu penalti. Donnarumma tadi faktornya. Iya, itu maksudku menurutku ya itu tadi. Mungkin ya bisa, walaupun ya susah juga kalau misalkan sampai adu penalti ya Donnarumma susah juga sih. Susah, bro. Apalagi ya salah satu faktor mungkin yang sulit yang gak dipunya Arsenal waktu di leg pertama, supporter. Supporter Arsenal waktu itu jelek banget itunya apa? Oh itu koreografi. Iya koreonya jelek banget gitu dan wah, parah katanya kurang berisik gitu lah. Banyak fan Arsenal juga sendiri yang ngomong gitu. Iya. Udah tahu home advantage tapi nggak dimaksimalin gitu. Mungkin kalau nanti kita kan tahu ya fans Prancis ya. Iya. Gila kan? Berisik tuh itu gila kan? Tuh. Maksudnya ya mungkin makanya sedikit banget nih peluang Arsenal. Mungkin caranya kayak gitu kalau di Liverpool tadi. Kalau menurut Anteng gimana? Bicara tadi sedikit nyambung karena gue suka supporter. Iya, gue bicara supporter. dalam riset yang gue lakuin itu ya, Arsenal itu supporternya salah satu yang terpayah di Inggris. Waduh. Ini riset ya? Serius. Oh, ini riset ya tapi iya. ya. Oke. Dulu tuh mereka memang sempat galak-galak tuh pada saat tahun 70-an. Tapi ke situ makin payah tuh supporter Arsenal. Gitu. Serius salah satu supporter yang payah di sana itu. Makanya kemarin kayak nggak ada home advantage-nya tuh sama sekali yang nggak ada gitu, kayak ya udah PSG kayak main di netral aja gitu. Iya. Makanya mungkin Arsenal butuh kembali para orang-orang supporter seperti from the heart itu loh. Oh gitu. Iya, biar balik lagi, biar militan lagi. Militan ya, itu militansi dari supporter ternyata ada faktor buat salah satu pertandingan sepak bola. Itu mungkin tadi. sekarang karena langsung, coba kita langsung aja. Oh, taktik aduh. Supporter jadi kayak enak. Iya, makanya. Coba yang tadi kayak supporter mungkin punya sedikit faktor lah, tapi tadi kira-kira Arsenal punya gak? Atau bisa gak? Ada peluang gak dia buat ke final? Ya kalau gua lihat dari situasi kemarin ya pertandingan pertama, terus gua tuh mengira-ngira kira-kira Arsenal harus gimana gitu ya. Terus PSG itu bakal kayak gimana ya. Gua lihat sih Zid nih ya. Ini sorry nih ya. Arsenal ini di kandang PSG nanti itu nggak punya harapan. Aduh, sama sekali. Sama sekali enggak. Kenapa? Ya sekarang gini ya. Tadi lo bilang kalau misalnya bisa aja mengikuti gaya Liverpool waktu itu. Lu pasti lihat komposisi
fisiknya pemain Liverpool sama Arsenal tuh beda. Gitu kan. Oke. Ya itu beda ya. Gitu. Kayak kemarin itu pertama itu Arsenal tuh kayak membiarkan Dembele itu di ruang kosong kemudian punya ruang tembak gitu loh. Gelandang bertahannya kemana? Oke. Declan Rice yang kalian Yang kan agung-agungkan itu kemana bro? Malah mundur ke belakang, muncul lagi mundur ke belakang gitu loh. Ruang tembaknya malah ada. Kalau enggak ya apa ya pemain gelandang serangnya yang bisa nutupin gitu kan. Ketika si Declan Rice itu mundur. Nah terus gini, itu mencetak gol cepat, Liverpool itu mencetak 1 gol kemudian bertahan, ya. Ingat kemarin aja pada putaran pertama Arsenal yang main intensitas rendah yang dengan hati-hati itu masih kebobolan dengan Dembele, ya kan? Oke. Gitu kan, kamu main bertahan gitu kan. Nah, kamu main menyerang Arsenal di kandang PSG, apalagi banyak ruang-ruang terbuka yang bisa dieksploitasi. Oke. Ya. Oke. Dan jangan lupa ya di PSG itu punya pertahanan yang cukup baik, bro. Ya, kipernya Donnarumma mau main menyerang, kemarin aja udah kerepotan tuh, gitu kan di kanan kiri, apalagi nanti gitu kan. Jadi saya kira mau main bertahan, mau cetak gol cepat, terus main bertahan juga kayaknya agak sulit gitu kan ya, karena putaran leg pertama tuh terbukti Arsenal main santai aja udah disikat gitu kan. Oke. Apalagi main terbuka gitu kan mungkin akan lebih sulit lagi gitu kan. Jadi saya rasa mohon maaf nih seputar Arsenal nggak punya peluang untuk bisa membaikkan keadaan di Fuck the Prince. Ya. Apalagi kalau faktor supporter menurut Ante gimana? Kira-kira bakal ngaruh gak? Faktor supporter apalagi kandang aja sepi apalagi tanang. Supporter PSG gitu galak-galak, bro. Galak ya? Galak-galak. Oh, gitu. Iya. Mereka tuh berapa kali di ban loh di Liga Prancis itu gara-gara supporternya. Oke. Justru pas lagi kemarin di Emirates supporter PSG lebih berisik. Iya itu benar itu yang disorot, justru supporter PSG malah lebih berisik di Emirates ternyata. Iya, kebayang bukan Saka nangis-nangis nanti di sana. Gitu kan. Apalagi kan sorry ya, maaf nih. Sebenarnya PSG itu kan agak rasis. Oh gitu. Iya. Oh gitu, oke. Pasti bukan Saka bakal kena teror yang lebih di Fuck the Prince nanti. Oke, Begitu. artinya menurut Anteng ya tadi, kalau menurutku masih ada sedikit kalau ngikutin cara mainnya Liverpool mungkin bisa. Kalau aku segitu masih ngelihat ya, karena mungkin ada juga nih faktor-faktor yang jatuhnya keajaiban atau keberuntungan kayak free kick-nya 2 kali tuh Declan Rice gitu kan, kan tiba-tiba gitu. Tapi kan kalau kata Anteng tadi Donnarumma susah banget. Susah free kick. Emang jangkauannya parah sih Donnarumma, aku akuin memang. Donnarumma itu kelemahannya itu saat keadaan scrimmage. Donnarumma itu kelemahannya di situ. Tapi saat tendangan jarak jauh, saat open play gitu kan, dia jarang kebobolan. Oke. Tapi saat scrimmage itu dia lemah. Corner, lu lihat di Euro deh, dia kebobolan di mana aja, kebanyakan dari corner atau nggak scrimmage. Tapi nah itu tadi mungkin bisa dari corner karena senjata Arsenal dari corner. Oh iya. Yang Tapi untuk bagi gua nggak ada peluang. Oke, kalau Anteng itu karena tadi ya. ketika gue yakin sih ya, maksudnya PSG ini juga nggak akan menurunin intensitas saat main di Emirates, bakal tetap main Pasti. terbuka, main nyerang gitu kan. Pasti karena yang ngelihat dari tadi itu waktu di lawan Liverpool juga, itu gila-gilaan serangannya PSG. Kita tahu sendiri itu, set kok komposisi skuadnya itu musim ini PSG ngeri banget, bro. Padahal ngeri banget. Bahkan tadi dulu Pak Quraish Shihab aja sampai takut kalau Madrid ketemu PSG gitu loh. Takut banget katanya beliau gitu. Bahkan padahal sebetulnya kalau gue lihat squad itu nggak lebih bawah dari musim-musim sebelumnya. Iya. Emang Luis Enrique-nya yang jago. Iya, mungkin itu sih kayaknya juga. Iya. Gitu. Dan siapa dulu nih? Anteng dulu deh. Oke. Dan Dembele itu dia merasa punya tempat di Rising Star. Jadi lebih banyak punya ruang, lebih banyak punya peran di PSG daripada di Barca gitu kan. Karena kan di Barca kan dia kan ada Messi gitu kan. Dia punya ego gitu kan, pemain muda gitu kan, dibeli mahal dari Dortmund, pengen jadi bintang di Barca, tapi kan ada yang mega bintang di Barca waktu itu. Sekarang kan ya udah Dembele lebih punya dia nggak punya beban untuk menyeimbangi sesuatu, kecuali kalau dia sama Farah gotok-gotokan, cuman ke Farah kayak kayaknya gitu. tipikalnya nggak yang ego gitu ya. Iya, nah itu dia makanya tadi komposisi mereka untuk main di ruang-ruang sempit kita tahu Vitinha, terus Fabian Ruiz kita tahu kan, Fabian Ruiz, sedangkan
kita tahu juga tuh tadi 3 di depannya itu si Dowe, Iya. Dembele, Kvara. Kvara itu kalau udah gocek-gocek itu 1 lawan 1 Asli berani udah. masuk lah. Paling kalahnya sama Rudiger doang, Kvaratskhelia. Kayak gua jadi inget zaman Barca dulu ini ya LSM sih. Meskipun enggak ini ya, enggak mungkin enggak sebanding atau belum sebanding lah sama LSN, cuman MSN. MSN. Cuman gue tuh kayak si Enrique tuh bikin meng-create PSG seperti dia sekarang gitu. Oh iya bener juga ya, dia pernah 2015 tuh juara lawan Juve. Iya. Oke itu tadi ya, artinya tadi kita jago nguntungin Inter, dan sedangkan Arsenal menurut Anteng tadi udah nggak ada harapan. Sedangkan bagi gua ya masih ada sedikit, walaupun pasti tetap PSG lah yang lebih diuntungkan. Maaf ya, Scott Ubay maaf ya Scott Ubay ya. Oke, sekarang lihat FPL aja deh, UCL kayaknya sorry maaf ya. Oke. Atau kalau musim depan. Oke. Sekarang juaranya emang siapa menurut Anteng? Finalnya dulu siapa ketemu? Final kan udah pasti. Kalau kita nguntungin tadi kan kita belum bilang. Oke, kalau gua ini ketemu ini. Oke, kalau gua Inter PSG. Sama. Oh, sama. Bro. Sama, Bro. Sama. Terus gimana? Siapa yang juara kalau Inter lawan PSG? Kan sama-sama kuat tadi yang kita jabarin teh ya. Wah, ini agak sulit sebetulnya ya. Enrique ini punya pengalaman. Terus mainnya oke. Inter juga lagi rapih banget tuh. Tapi ya, perkiraan gua tuh yang bakal juara tuh Inter, bro. Kenapa Inter? Kayaknya Inter lebih siap aja secara mental. Okay. Dan lebih dalam menurut aku. Oke. Nggak tahu gimana ya. Bukan karena gua lebih sering nonton Italia gitu kan. Tapi gimana, Inter itu punya, kalau dibandingkan dengan Perancis gitu kan, yang atmosfer liganya itu ya kayak ya yang juara siapa lagi gitu kan, tapi Inter tuh di liganya lebih kompetitif daripada Liga Perancis menurut aku. Oke. Ya, dan dari kompetitif liga itu Inter punya skuad yang dalam dan juga mental yang dimana mereka pernah masuk final. Lagian skuadnya Inzaghi itu nggak dibangun semusim 2 musim, panjang banget. Setuju. Gitu. Itu sih aku juga kurang lebih alasannya sama. Karena sebenarnya waktu lawan City juga aku udah jagoin Inter waktu itu. Cuman ya kecolongan lewat gol jarak jauhnya si Rodrigo aja. Mungkin ya ini this time ini buat Inter Milan. Ya, kalau sedikit cocokologi juga kan, semifinal lawan Barcelona, final di Munich. Oke. Wah, lu ini harus baca Madilog biar enggak cocokologi. Enggak sih, kemarin kan finalnya di Madrid, mungkin ya karena habis lawan Barcelona ya bisa jadi nanti. Menurutku ya tetap Inter lah. Berarti Inter ya, kita kayaknya juara Inter ya. Inter. Jadi Padit Football memperkirakan bahwa juaranya UCL adalah Inter Milan. Inter Milan. Dengan segala yang tadi kami udah sebutkan ya, alasan-alasannya gitu. Kalian harus nonton dulu alasannya, Pak, karena ada alasan gitu. Tadi kata Anteng bilang juga, ini tim nggak dibentuk setahun 2 tahun. Iya. Sedangkan PSG setelah ditinggal Mbappe itu kan baru musim kemarin, dan musim ini baru kebentuk gitu skuadnya. Mungkin musim depan baru bisa compete lagi. Ya, gitu. Itu. Menurutku itu. Oke. Jadi menurut mereka gimana? Ya, kalau menurut kalian gimana? Siapa yang bakal juara Liga Champions musim ini? Ya nggak apa-apa lah, namanya prediksi gitu kan, mungkin bisa salah. Prediksi ya. Jadi nanti tiba-tiba kalau fans Arsenal kamu ke gua, tiba-tiba lolos Arsenal. Maaf dia. Maaf. Prediksi ya. Iya, namanya juga prediksi. Okay. Kan kita juga ngejabarin gitu analisisnya apa aja gitu. Oke. Kita analisis tanpa adanya kebencian terhadap klub manapun. Betul, apalagi klub Italia dan Inggris tanpa sama sekali. Oke. Itu dia Ruang Pandit episode ngebahas semifinal Liga Champions. Langsung aja diketik kolom komentar, menurut kalian siapa yang bakal jadi juara Liga Champions 2025?